Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Soalnya saya tidak punya tangan yang cukup panjang sampai kepada saudara. Jadi melalui ungkapan di sini aja saya juga menyampaikan selamat sore, Tuhan memberkati kepada saudara sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang kecewa. Katakan sama-sama. Siapa yang tidak pernah kecewa, angkat tangan. Iya. Berarti saudara ngaku bahwa saudara ini semua pernah kecewa. Betul? Betul, itu jujur kalau betul itu. Ya. Nah, tetapi masalahnya jangan sampai kita pergi ke gereja dan pulang dari gereja masih tetap kecewa. Ya, Tuhan mau supaya kekecewaan kita itu dirubah menjadi sukacita. Saudara, tanyakan kepada samping kiri kanan, apakah Anda pernah kecewa? Ya. Orang-orang muda tanya kiri kanan, apakah Anda pernah kecewa? Waktu putus dengan pacar, apakah kecewa atau tidak? Waktu di PHK kecewa atau tidak? Waktu dikatai orang Kristen ini begini, kecewa atau tidak? Atau berpikir, diam-diam dia pikir lebih baik saya ganti agama? Saudara, sebetulnya Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia untuk hidup dalam kekecewaan. Kalau ada orang Kristen kecewa, itu oleh sebab hasil pilihannya dia sendiri. Ada 10 orang dan 2 orang, seluruhnya 12. Namanya 12 pengintai. Mereka diutus 40 hari 40 malam oleh Yosua, oleh Musa, untuk memeriksa bagaimana keadaan negeri itu. Sebab dikatakan oleh Tuhan itu seperti penuh dengan susu dan madu. Ya, dan mereka pergi ke sana. 12 orang ini melihat susu dan madu. Semua yang mereka lihat adalah sama. Yang dilihat oleh 10 pengintai sama dengan yang dilihat oleh 2 pengintai, Yusak dan Kaleb. Ya. Nah, tapi ya mereka apa yang dilihat oleh 10 pengintai yaitu raksasa-raksasa, penduduknya di sana itu banyak yang tubuhnya itu raksasa, ya. Kalau sekarang tubuhnya raksasa jarang, cuma 1-2 saja. Tapi yang dilihat juga oleh 2 pengintai ini sama-sama raksasa. Apakah yang satu raksasa hitam, yang 2 pengintai lihat raksasa bule? Tidak. Sama raksasanya. Kulit warnanya warna kulit dari
Mereka juga sama, baik yang 10 pengintai maupun yang 2 pengintai. Tapi ketika mereka pulang, mengapa jadi 2 blok? 10 blok bilang kita tidak bisa masuk. Yang 1 blok terdiri dari 2 orang, kita yakin kita pasti masuk. Padahal yang dilihat oleh 10 orang dan 2 orang sama. Ya. Kalau begitu, makanya kemudian 10 orang itu menjadi kecewa. Kita tidak bisa masuk. Kita pasti mati kalau kita masuk. Kita ini seperti belalang-belalang di hadapan mereka. Dari mana dia bisa mengungkapkan belalang, saya tidak mengerti juga. Sebab itu satu penghinaan kepada Tuhan, dan juga itu menganggap bahwa Tuhan yang berjanji itu curang. Tuhan berjanji tapi Tuhan tidak tepati. Ternyata rasa-rasa itu harus kita hadapi, dan sulit untuk kita bisa menang atas mereka karena semua ukuran tubuhnya itu besar-besar, panjang-panjang, ya, dan sebagainya. Nah, tapi yang saya minta kepada saudara perhatian adalah mengapa pada waktu 12 pengintai yang tadinya melihat raksasa yang sama, lihat tantangan yang sama, lihat gaya hidup yang sama di negeri yang baru itu, lihat orang-orang yang sama, kejamnya sama, makan orang katanya, ya, makan orang. Mengapa yang sama itu bisa pulang jadi 2 bagian? Yang 2 orang percaya, walaupun raksasa besar, hebat, kita percaya kita pasti menang. Yang 10 bilang tidak bisa, tidak mungkin, ya, mustahil, kata mereka. Nah, apa yang menyebabkan terjadi 2 itu? Kekecewaan. Mereka kecewa kepada Tuhan yang 10 pengintai ini. Sebab mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa masuk negeri itu. Yang dijanjikan berapa ribu kali pun dijanjikan, kalau tidak mungkin ya sekali tidak mungkin, tetap tidak mungkin. Mereka menjadi kecewa, ya. Jangankan itu. Pada waktu hari pertama, malam pertama mereka keluar dari negeri Mesir, mereka sudah kecewa. Karena mereka melihat air laut merah di muka, dan di belakangnya mereka lihat Firaun dengan 600 panser-panser untuk menangkap mereka kembali. Mereka terjepit dari muka dan dari belakang. Dan karena itu mereka jadi kecewa. Mengapa kita bisa menjadi kecewa? Padahal percobaan yang kita alami sama dengan saudara lain, saudara Mr. X misalnya. Apa yang dia hadapi, kita juga hadapi. Tapi mengapa dia tidak kecewa, kita kecewa, atau kita tidak kecewa, dia yang kecewa. Padahal tantangannya sama. Kalau begitu kecewa atau tidak kecewa itu tidak berasal dari luar diri kita. Itu ada di dalam diri kita. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Beritahu kiri kanan, jangan kecewa ya. Kalau sudah kecewa, bertobatlah ya. Takut kamu bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Kecewa itu ada di dalam hati dia. Tapi yang pada 10 pengintai tidak ada kecewa di dalam hati. Sehingga walaupun mereka melihat tantangan yang sama dengan yang dilihat oleh 2 orang pengintai, tapi mereka kecewa, yang 2 tidak kecewa. Ya, kita mesti jaga hati kita. Seringkali itulah sebabnya saya katakan, kalau ada orang Kristen hidupnya kecewa, gaya hidupnya kecewa, itu bukan karena hal yang dari luar terutama, tapi itu disebabkan karena keadaan yang di dalam hatinya dia. Sehingga melihat sesuatu yang kecil, kesulitan kecil, itu sudah dibesar-besarkan oleh roh yang namanya kecewa di dalam hati mereka. Yang bersemayam, saya katakan, bertempat tinggal di dalam hati orang itu, kelihatannya memang dia orang Kristen baik, ya, kelihatannya seperti tidak ada roh kecewa, tapi begitu kena percobaan, roh ini tiba-tiba timbul kecewa. Dan sudah tahu, roh kecewa itu adalah satu penyakit yang suka kambuhan. Tahu kambuh? Suka kambuh. Kambuh itu apa? Apa? Kumat. Ya. Kristen kumatan. Kumat-kumatan dia. Suka kambuh. Dan yang paling berbahaya adalah dia seperti satu penyakit yang bisa menular.
menular ke sini, menular ke sana, menular. Inilah ini yang kita mesti jaga. Sebab roh yang satu ini sudah berhasil menghancurkan begitu banyak gereja Tuhan. Yang tadinya begitu rukun, begitu aman dan damai dan sejahtera dan apa saja. Ya, tetapi kemudian pada satu saat kena pukulan, satu kali pukulan roh kekecewaan. Habis semuanya. Kita mesti jaga. Kita tidak bisa menjaga orang lain. Ya, saya penjaga sebagai gembala, tapi sampai ada pada batas-batas tertentu. Selebihnya itu saudara sendiri harus berjaga. Sebab kalau tidak, itu bisa tertular. Orang yang punya roh kecewa itu bisa menularkan kekecewanya. Melalui apa? Perkataan. Melalui apa? Gosip. Melalui apa? Cerita-cerita yang kosong. Melalui apa? Hal-hal yang sensitif. Menularkan roh kekecewaan. Sehingga orang yang tadinya tidak ada roh kecewa, sekarang jadi kecewa. Dari mana itu roh kecewa? Dari benihnya tentu. Benihnya itu di mana? Perkataan dari orang yang punya roh kecewa tadi. Kalau ini tidak akan terjadi kalau kita tetap berjaga. Tapi kalau sebab itu kita jangan anggap enteng. Ya, lihat banyak kali saya mendengar kisah misalnya saudara A itu baik, kuat, memuji Tuhan, kasih mula-mula, baru baptis Roh Kudus ini itu dan sebagainya. Berapa waktu kemudian dia jadi lemah, dia jadi kecewa. Kenapa? Karena ini. Iblis berusaha untuk memasukkan roh kekecewaan ini di dalam hati manusia. Sebab dia tahu kalau orang itu sudah tidak lagi yang sudah kecewa, itu adalah orang yang sudah tidak punya kasih mula-mula. Tidak bersemangat lagi seperti dulu. Karena kecewa. Kenapa kamu kok tidak semangat? Masih melayani? Oh masih. Masih sekolah minggu? Masih. Masih main ya, atau choir atau sangkur? Masih. Maafkan. Apa yang mereka kerjakan di sebelah luar masih tetap sama. Tetapi Tuhan tidak melihat sebelah luar lebih dulu. Tuhan melihat di dalam hatinya sudah tidak sama. Semangat seperti berapa bulan yang lalu. Yang bergairah seperti yang lalu-lalu. Kenapa? Ya biasanya karena perkara-perkara kecil-kecil. Makanya kita ini jangan suka mau dirugikan oleh ulah dari iblis yang kita tidak bisa mendeteksi. Ini sebetulnya di belakangnya ini adalah iblis. Dia mau kacau, dia mau hancurkan dan sebagainya. Saudara, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan turun. Bukan berkat Tuhan turun, berkat Tuhan diperintahkan. Betul? Nah, kita persiapan dari ulang tahun gereja Petra ini sudah berapa minggu, berapa bulan. Dibentuk pertama sampai sekarang, mungkin dari 2 bulan ya. 2 bulan. Dan saya melihat semua baik, semua mulus. Semua Tuhan buka jalan. Tuhan ada di depan kita. Nggak ada yang dengarnya, oh ini sama itu tersinggung. Oh yang ini kecewa. Oh ini, enggak. Saya tidak mendengar satu kali pun. Dan apa yang terjadi? Mereka juga tidak terlalu menghiraukan keuangan yang habisnya lebih dari 100 juta. Tapi jumlah sekian itu Tuhan sudah siap sediakan. Melalui NN saja ya. Tuhan Yesus itu NN gitu ya, saudara ya. Sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan itu, kita pikirkan nanti kita membuka hati kita kepada Tuhan supaya ini menjadi awal, bukan sekedar pesta-pesta biasa, awal dari hal yang baru yang Tuhan akan percayakan kepada jemaat Petra ini. Saudara, saya bilang logis, saya tidak heran. Mengapa berkat-berkat diperintahkan Mazmur 100? Bukan disuruh, kalau suruh masih lain, pesuruh. Diperintahkan ini seperti raja memerintahkan pegawainya. Kalau tidak dilakukan, apa ya? Potong lehernya. Saudara. Jadi mau tidak mau harus dan harus sekali lagi harus dia datang. Dia mendatangi orang itu dan memberkati dia dengan berkat yang luar biasa. Saudara, saya tidak terkejut kalau Tuhan memberkati. Amin. Karena kita mengerti apa maunya Tuhan. Memang tadinya maunya kecil-kecilan aja lah.
ya doa dan sebagainya. Tapi ternyata sampai masuk koran dan sebagainya, itu tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah saya ke situ tujuan kita. Ya, kalau orang ambisi, ya itu serang. Ya. Tapi kami tidak punya roh ambisi, kami tidak punya maksud ambisi, motivasi ambisi. Dan orang yang tidak punya motivasi itu justru akan diberkati sama Tuhan. Tapi orang yang ambisi, dan sekarang begitu banyak orang melayani Tuhan dengan ambisi, untuk dapat satu jabatan, untuk dapat ini, itu duit dan sebagainya, malah tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau motivasi yang lain kecuali memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak perlu kita ambisi, berkat Tuhan akan disediakan. Orang yang ribut kiri kanan ambisi, ya saya tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi ini satu contoh supaya kita tetap pegang ini dalam event-event yang akan datang. Kita harus mencontoh dari dasar pelayanan kita. Puji Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang Israel. Baru keluar dari Mesir sudah kecewa. Ya. Padahal mestinya dia berdoa kepada Tuhan. Andai kata mereka tahu bahwa laut yang bergelora ini sebentar lagi akan dikeringkan oleh Tuhan dan mereka percaya itu. Sebab sekalipun mungkin Musa memberitahu kepada mereka, jangan kamu ragu, jangan tidak percaya, sebentar lagi laut ini akan dikeringkan. Mereka akan ketawa, sinis. Karena apa? Tidak percaya. Puji Tuhan. Reaksi mereka terhadap Musa, mereka marah sama Musa. Ya, sering kita dengar sekarang, yang penting bukan masalahnya, tapi yang mungkin adalah reaksinya, reaksi kita, respon kita bagaimana. Kalau orang mempersalahkan saudara, padahal saudara tidak salah, reaksinya bagaimana? Saudara marah toh, kamu ya saya tidak salah kok, kamu bilang salah. Ngamuk, awas satu kali lagi, intimidasi. Itu reaksi yang salah. Walaupun dia tidak punya kesalahan. Soal tidak punya kesalahan oke. Tapi reaksinya dia dapat angka jelek dari Tuhan. Karena dia marah, dia ancam, awas kamu. Saya masukkan koran nanti dan sebagainya. Saudara ya. Nah, tapi sekarang begini. Ada orang yang tidak salah difitnah menjadi salah, tetapi dia tidak marah. Dia bilang, aku ampuni kamu, aku maafkan. Ini reaksi yang betul, yang bagus. Ini dapat angka. Ya, seringkali kita berbuat baik, tapi kita tidak dapat angka oleh Tuhan. Apa sebabnya? Karena motivasinya tidak benar. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih bisa mendengar pengajaran supaya kita dituntun. Sebab banyak orang melakukan pekerjaan yang benar dengan motivasi dibaliknya, motivasi yang tidak benar, dan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak lihat pekerjaan kita lebih dulu, Tuhan mau lihat siapa kita ini. Apa bisa dipercaya oleh Tuhan? Siapa kita ini? Ya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Ya, saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita tidak akan kecewa. Amin, amin. Lihat Paulus dan Silas. Saya mau bawa saudara sedikit demi sedikit kepada hal-hal yang baru. Ya, Paulus dan Silas dimasukkan penjara, digebuki. Ya, tengah malam, bagaimana reaksinya dia? Wah, awas dia, kalau saya sudah keluar, saya masukkan pengadilan kamu nanti dan sebagainya, kamu masuk bui dan sebagainya. Tidak. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Bersama Silas mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya gempa bumi terjadi dan semua tembok-tembok terlepas. Dan akhirnya dia dilepaskan. Kenapa Tuhan lepaskan mereka? Karena reaksinya benar. Andai kata dia marah-marah, dia berbuat begini, begitu dan sebagainya, ya Tuhan diam saja. Ya, satu lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Mengapa Yesus mau nimbrung sama-sama tiga murid, jadi 4 orang? Ya, seperti anak dewa kelihatannya, menurut firman Tuhan. Apa sebabnya Tuhan Yesus mau nimbrung ke situ untuk turut menyanyi, berjalan di tengah-tengah api yang dahsyat? Karena mereka tidak kecewa. Betul? Mereka tidak dimasukkan
dibuang ke dalam api, dan mereka mengeluh, aduh Tuhan, saya bisa kerja buat Tuhan 100%, 1000%, kok masih dimasukkan api, dipanggang seperti panggang sate ayam, dan sebagainya. Kalau itu yang keluar, saya kira Tuhan Yesus tidak akan datang bergabung sama mereka. Karena Tuhan tidak bisa dekat dengan orang yang mengeluh-mengeluh terus. Tapi di mana ada orang yang hancur hati dan menyembah Tuhan, di situ Tuhan dekat. Amin. Tapi kalau orang itu lain daripada itu, Tuhan jauh. Ya, Hizkia, Nabi Yesaya berkata, Raja Hizkia, kamu akan mati. Sebelum mati, bikin wasiat kepada seluruh keluargamu, dan setelah itu kau akan kembali pulang ke rumah Bapak, ya, alias mati. Padahal dia baru memerintah 15 tahun. Yang lain ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun seperti Daud. Ya, ada yang 55 tahun, tapi raja jahat, Manasye. Ya, jadi ukuran itu, umur tidak bisa dijadikan ukuran. Orang itu diberi umur panjang oleh Tuhan dan diberikan kebaikan oleh Tuhan, itu lain dengan umur panjang tapi jadi penjahat. Penjahat kambuhan. Jadi kita mesti memeriksa seperti firman Tuhan, ya. Hizkia, kamu akan mati. Ya, angkat anakmu yang mengganti kamu. Apakah Hizkia bikin surat, hei seluruh keluarga saya, datang kemari sekarang. Saya akan membuat satu testamen. Tidak. Hizkia melihat ke dinding dan di situ dia menangis. Dan di situ dia bilang, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mengapa saya mesti mati hanya 15 tahun menjadi raja? Ya. Dan sebagainya. Lantas Tuhan bilang apa? Oke. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel masih ada di pelataran istana. Kembali, Yesaya, maafkan, Yesaya kembali, beritahukan kepada raja, aku perpanjang 15 tahun lagi. Jadi seluruhnya 30 tahun. Luar biasa toh. Apa sebabnya Tuhan merelakan dia ditambah lagi umur? Karena dia tidak kecewa. Andai kata dia ngamuk, ya, dia kecewa, ya sudah, berakhir sampai dikecewa saja. Tapi karena dia tidak kecewa dan dia kembali kepada Tuhan dan dia mengatakan Tuhan ini dan sebagainya, dan memang apa yang dia katakan itu benar, maka Tuhan kemudian memberkati dia dan diberi umur panjang yang sejahtera, bukan menyiksa. Ya. Satu lagi, Ayub. Ini adalah orang-orang yang tidak mau dikecewakan. Pada saat mereka ada dalam kesulitan, pada saat kita ada dalam kesulitan, kita harus memilih. Kecewa sama Tuhan karena kesulitan ini, saya sudah bekerja buat Tuhan, saya sudah begini begitu dan sebagainya, kok masih mengalami seperti begini, bagaimana Tuhan? Itu lagu umum, kurja. Ya, dan kita kecewa. Tapi 4 orang ini saya tadi, masih ada banyak, ratusan contoh-contoh dalam Alkitab. Mereka tidak kecewa. Kenapa? Mereka memilih untuk tidak kecewa. Saudara menjadi orang Kristen yang kecewa atau tidak kecewa, itu tergantung apa yang saudara pilih. Dan kadang-kadang pada saat Anda dalam kesulitan besar, di situ membuka peluang kita disuruh pilih sama Tuhan. Pilih, kecewa atau tidak. Ayub diberkati oleh Tuhan, kenapa? Tidak kecewa. Saudara mungkin sudah bilang, ya saya juga bisa tidak kecewa. Ya, tapi nanti dulu, tidak kecewa pada saat apa? Kalau saat sudah diberkati oleh Tuhan, orang menghormati saudara, ya ini dan sebagainya, dan apa Tuhan berikan kepada saudara, dan sudah bilang aku tidak kecewa ikut Yesus. Ya, saya kira semua orang bisa mengatakan demikian. Ya, tetapi Paulus Silas pada saat dimasukkan penjara, bukan karena dia kesalahan. Sadrak dimasukkan dalam dapur api, Sadrak bisa Abednego, karena dia tidak mau menyembah patung dari raja. Hizkia, ya pada saat dia sakit, dan kemudian Tuhan datang kepada dia, dan Tuhan sembuhkan kepada dia. Ayub pada waktu 10 anaknya mati, ya harta benda habis, dirampok dan sebagainya.
Pada saat seperti itu, bisakah kita mengatakan, Tuhan aku tidak kecewa, aku tetap percaya bahwa pada akhirnya Engkau akan bekerja sama untuk mendatangkan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Engkau. Kalau itu yang jadi motivasi kita, kalau itu yang menjadi respon kita, ada angka yang bagus Tuhan akan berikan kepada saudara. Tapi kalau ngomel, begitu responnya, ya angkanya kurang bagus. Jadi Tuhan memberikan angka kepada kita bukan apa yang kita kerjakan, tentu itu juga. Bukan hasil pekerjaan kita, tentu itu juga. Tetapi Tuhan memberikan angka mulai dari dalam hati kita. Siapa kita itu sebetulnya? Apakah kita sungguh-sungguh orang yang cinta Tuhan? Ya, atau tidak? Ya. Dan selanjutnya, kekecewaan itu adalah sesuatu, saya katakan itu penyakit rohani ya. Yang siapapun menjadi orang Kristen, siapapun tidak kebal terhadap kekecewaan. Kasih tahu kiri kanan. Orang Kristen tidak kebal terhadap kekecewaan. Ya, tidak kebal. Jangankan bangsa apapun bisa kecewa, suku apapun kecewa, pangkat apapun bisa kecewa kalau mau turun, mau pensiun, ya. Pendidikan tinggi, lebih kecewa. Gak punya pendidikan juga kecewa. Orang yang emosional kecewa. Orang yang tidak melayani Tuhan kecewa. Orang yang melayani Tuhan begitu aktif bisa juga kecewa. Jadi kalau begitu manusia mana yang kebal terhadap kekecewaan? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Satu pelayan yang mana, pendeta yang bagaimana bentuknya yang tidak bisa kecewa. Saya jawab dengan tegas, tidak ada. Semua, jangankan orang dunia bisa, orang Kristen aja bisa kecewa. Apalagi juga pendetanya bisa kecewa, frustrasi dan sebagainya. Tapi saya tidak mau putar-putar yang di situnya. Kita mau lanjut. Bagaimana kita mesti mengatasi roh kekecewaan. Ini yang lebih penting, ya. Tapi tadi juga penting sebab kita mesti mencabut kekecewaan itu sampai ke akar-akarnya. Nah, ada orang kecewa karena masalahnya sendiri. Kecewa. Tapi yang sulit ini adalah ada orang yang kecewa bukan karena masalahnya dia, karena masalahnya orang lain, ikut-ikutan. Aku juga kecewa. Loh, kamu juga mengalami seperti itu? Kamu juga digitukan seperti itu? Tidak. Kenapa kamu kok ikut-ikutan sama dia? Nanti kalau masuk neraka, ikut masuk neraka. Bagaimana? Ya, kita mesti berhati-hati. Kita harus punya pendirian. Sebab kalau tidak, saudara, zaman akhir ini akan ada lebih banyak kekecewaan akan datang ke atas anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak usah takut kalau kita sudah berdiri atas firman Allah. Tujuannya adalah melemahkan. Kalau orang itu kecewa, dia jadi lemah. Dan kalau dia sudah lemah, apa saja yang dia lakukan, dia akan gagal. Ya. Seorang yang kecewa, yang menyimpan kekecewaan, tidak bisa menang. Gak bisa menang dalam kejuaraan apapun, tidak bisa menang. Sebab di dalamnya ada perang antara rohnya dia dan kekecewaan. Sebab itu kalau saudara mau menang, bahkan lebih dari pemenang, saudara harus mengusir roh kekecewaan dalam nama Tuhan. Saya usir, saudara katakan, aku tidak menghendaki engkau kembali di dalam hatiku, dalam hidupku, engkau pergi dan jangan kembali lagi. Tidak kena mengenal lagi antara kamu dengan. Nah, apa sebabnya saya katakan tadi bahwa orang yang kecewa itu sulit untuk menang dan sulit untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Mungkin dia menyelesaikan tugas tapi masih kotor dan sebagainya, apa yang dia harus bersihkan. Menyelesaikan tapi tidak dengan prima. Apa sebabnya? Ada kekecewaan. Roh kecewa itu membuat dia bekerja ogah-ogahan. Setengah-setengah. Ya. Lupa bahwa Tuhan melihat dari atas
Apa yang kita kerjakan itu? Siapa kita? Nah, kalau kita baca dalam Nehemia, mari kita buka Nehemia pasal 4 ayat 10. Orang Yahudi sedang membangun tembok Yerusalem di bawah perintah Nehemia. Tetapi dengan susah payah. Ya, banyak kesulitan mereka hadapi dari pihak orang-orang non-Yahudi. Dan rasanya mereka mau hentikan pembangunan itu untuk selama-lamanya. Mari kita baca pasal 4. Ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, Ya, dan terus puing masih sangat banyak. pekerjaan masih banyak, sangat banyak. Ya, tetapi kekuatan para pengangkat batu itu sudah merosot. Terus Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. tak sanggup. Kata-katanya ini melemahkan. Ya. Dan dengan kata-kata ini membuat orang yang mendengar lebih banyak yang lemah. Setelah perhatikan dalam perkataan kita itu ada kuasa. Betul? Tanyakan kiri kanan. Perkataan ada kuasa. Ya. Kalau saudara diam-diam duduk kemudian saudara didatangi sama chess ya atau sama siapa ngomong 1-2 jam pulang saudara jadi lemah. Ini berarti ada perkataan-perkataan yang melemahkan dia. Atau yang lemah dia jadi kuat sepulang temannya ini berarti ada kekuatan, ada perkataan yang menguatkan. Jadi saya percaya bahwa dalam perkataan kita itu ada kuasa. Dan kuasa itu baik kuasa yang positif menguatkan orang, menghibur orang, tapi juga kuasa yang negatif menghancurkan, membuat kecewa dan sebagainya. Yang padahal itu bukan urusannya dia, tapi bisa juga orang itu datang membawa urusannya orang lain. Dia ceritakan membuat saudara jadi lemah sekarang. Karena apa? Dengar isu, dengar gosip, dengar ini itu dan sebagainya. Dibayar berapa sih? Kosong, nggak dibayar apa-apa. Tapi kita sendiri yang rugi. Kenapa? Saudara, kekecewaan itu tidak akan sebegitu gampang untuk dicabut. Ya, dan kita harus menambah penyerahan diri kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, coba terus bacakan ayat yang ke-12 sekarang. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, Ya, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. ya, mereka itu adalah orang-orang yang sekitar negeri Yerusalem situ. Ya, bangsa-bangsa lain yang sudah campur di situ. Karena orang Yahudi diboyong semua pergi ke Iran sana, sekarang Iran. Ya, Raja Ahasveros dan sebagainya. Nah, mereka ini musuh-musuh Yahudi ini ingin merusak pembangunan tembok Yerusalem, menghentikan pembangunan. Caranya bagaimana? Mereka memakai sesama orang Yahudi untuk bikin lemah orang-orang Yahudi yang di bawah pimpinan Nehemia untuk membangun tembok. Dalam ayat 12 tadi dikatakan ketika siapa? Orang-orang Yahudi, bukan orang non Yahudi, orang Yahudi yang bagaimana? Yang tinggal dekat mereka itu siapa? Orang-orang musuhnya orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Karena Yerusalem sudah sepi, tidak ada orang, hanya 1-2 orang saja yang ada di sana menjaga. Ya, sebab Yerusalem sudah dihancurkan karena murka Allah melalui Raja Ahasveros. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan untuk melemahkan supaya jangan mereka melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. 10 kali diutus oleh orang-orang yang jahat untuk menggagalkan. Ya, di sini dikatakan ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, tinggal dekat dengan musuh-musuh. Sudah kita mesti berhati-hati,
Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang penjudi, nanti lama-lama jadi penjudi. Ya, dekat dengan orang perselingkuhan, ya lama-lama jadi perselingkuhan. Dekat dengan orang-orang yang tidak jujur, ya kalau bicara 10 kata 11 dusta. Yang ke-11 itu lidahnya dia sendiri. Ya, maka saudara yang tidak pernah berbuat dusta dan benci dusta, mulai belajar dusta lagi. Ya. Dari mana? Kan saya tidak pernah berdusta. Iya, dari mana? Dari ini. Siapa ini? Sesama orang Kristen, sesama orang Yahudi di sini. Setan itu bukan setan kalau dia tidak licik. Kalau dia pakai orang lain, orang Arab dan sebagainya yang ada di Yerusalem, ya tentu lain. Tapi kalau orang Yahudi sesama bangsanya, sesama orang Kristennya, ya. Siapa mengira bahwa ini musuh di dalam selimut? Ini bangsaku sendiri kok, gak apa-apa. Ini orang Yahudi tulen. Yahudinya tulen, hatinya sudah tulen. Ya, saudara, jadi hati-hati. Jangan kita bisa tertipu oleh segala kata yang bisa melemahkan kita. Sekarang saya berikan contoh, kalau kita dekat arang, lama-lama kita kena hitamnya. Dekat kapur, lama-lama jadi putih-putih di sini. Rambutnya juga putih, mau disemir, oh ternyata ini kapur saja. Ya. Karena dekat dengan mereka. Kalau sudah dekat dengan orang yang suka ngomel-ngomel, lama-lama 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara akan ikut gayanya. Ya, pakai gini lagi kalau ngomel. Ya. Kenapa? Hari-hari terus ngomong bersentuhan dengan pengomel, si pendusta, ya apa saja. Sungut-sungut. Kalau saudara suka bergaul dengan orang-orang sungut, walaupun dia sudah Kristen, tapi masih suka bersungut-sungut. Ya, lama-lama saudara akan jadi pesungut. Mau tidak mau. Ya, kalau saudara, sebaliknya kalau saudara bergaul dengan orang yang suka mengucap syukur. Ya, saya ada percobaan tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong. Kalau saudara bergaul dengan orang macam begini, saudara akan jadi seperti mereka. Ya, itu kan pilihan. Makanya pilihan. Kalau orang Kristen selalu bergaul dengan orang yang suka maki-maki, cuci maki, itu memang dia memilih orang itu untuk jadi teman dekatnya. Maka tidak usah lama-lama, pasti dalam tempo 1-2 minggu dia akan jadi seperti itu. Ketularan. Ya. Coba kita membaca juga di dalam Yohanes 16. Jadi kita mesti berhati-hati dengan pergaulan. Jangan salah mengerti, bukan hati-hati dalam kesaksian, bersaksi. Bersaksi itu lain, kita memberikan pengaruh Kristus kepada orang itu. Kita bersaksi, mau sembuh, ada. Mau ini, mau ditolong Tuhan, ada. Dan sebagainya. Mau damai sejahtera, itu memberikan kesaksian. Ya, tapi ini lain. Bergaul dengan orang jahat akan jadi lebih jahat. Ya, saya masih pernah ingat, tak tahu sudah pernah masih ingat apa. Satu waktu saya sekolah sore, dan di Surabaya pada tahun itu kalau sekolah sore itu kurang bagus. Ya, dan saya dimasuk ke situ karena saya suka keluar masuk ke sekolah. Ya, dan pada waktu saya sekolah di situ sore hari banyak yang ngantuk. Ya, gurunya ya ngomong-ngomong. Kemudian lama-lama saya di rumah itu suka maki-maki. Ya, kakak-kakak saya perempuan memperhatikan. Ini Paulus kecil ini kok suka maki-maki sekarang. Dulu tidak pernah, sekarang jangkuk, macam-macam. Orang Surabaya itu suka maki-maki, saudara ya. Tak baik. Tapi saya harap mereka sudah bertobat. Ternyata mereka bilang, ini pasti ini sekolahnya. Didatangi, waduh anak-anak sana juga ngomong kotor semuanya. Termasuk gurunya juga begitu. Langsung saya dicomot, dikeluarkan dari sekolah itu. Begitu saya dimasukkan sekolah asosiasi, sekolah Belanda. Tidak pernah saya cuci maki lagi. Tidak pernah saya caci maki lagi. Dari situ saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa jangan anggap enteng pergaulan. Ya, kalau saya selalu bergaul dengan orang yang suka utang, ya lama-lama saya juga menjadi penghutang. Ya, apa sebabnya? Niru siapa? Niru ini. Dia tidak berani mengatakan niru Tuhan Yesus tidak pernah utang. Malah dia bayar jereng. Ya, dengan darahnya yang luar biasa. Yohanes 16 ayat 1. Ya, pada saat ini, Yohanes 16 ayat 1 ini, Tuhan Yesus malam itu juga akan berpisah dari
murid-muridnya dan akan disalibkan, diadili dan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, sebagai seorang guru dan bapak, sebetulnya berat untuk Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Sedangkan ada dia di antara murid-murid itu masih jatuh bangun imannya. Si Petrus masih suka tenggelam, sering tenggelam dalam rohani, maksud saya ya. Tenggelam di dalam kekurangannya dia, kelemahannya dia. Apalagi kalau aku tinggalkan mereka, jadi apa mereka nanti itu? Orang-orang Farisi dan sebagainya itu selalu mau mendapatkan murid-muridnya Tuhan untuk berdiskusi, ya, yang tidak ada gunanya, sebab mereka tetap punya prinsip sendiri, orang Yahudi itu, ya. Tetapi apa yang bisa membuat mereka tidak kecewa? Ya. Apa yang membuat murid-murid 12 orang ini tidak kecewa, sekalipun pada malam itu Yesus dipaksa untuk meninggalkan mereka dan dianiaya, dan kemudian sampai pagi dia diadili, jam 9 pagi vonis, disalib, terus mulai penyiksaan melalui Via Dolorosa. Kalau sudah pernah ke sana sudah melihat itu, sampai di Bukit Zaitun, Bukit Tengkorak, disalibkan jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan dia mengatakan sudah genap, diturunkan, dikubur, hari yang ketiga dia bangkit kembali. Luar biasa. Tetapi bagaimana andai kata saya jadi Tuhan Yesus, mau meninggalkan murid-murid. Tuhan Yesus begitu susah sekali. Tapi dia mengatakan kepada murid-murid, aku harus pergi. Karena ini berguna bagi kamu. Kalau tidak, Roh Suci tidak turun. Kamu tidak dilengkapi dengan Roh Kudus. Sebab kalau Yesus sudah naik ke surga, masuklah kita zaman yang ketiga. 2000. Zaman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Zaman Roh Kudus. Kita sudah hampir habis. Tahun kasar sudah habis, 2000. Kita sekarang 2007. Ya. Nah, ini masa Roh Kudus dengan dahsyat akan menyatakan kuasa. Ya. Tuhan Yesus berpikir apa yang mau dia tinggalkan, seperti kalau ada wejangan atau nasihat, ya. Saya mau tinggalkan ini, nasihat-nasihat saya, ya, wejangan saya, ya, seminar saya. Kemudian Tuhan Yesus dirantai, dibawa masuk ke Pilatus. Dia memberikan sesuatu. Tujuannya supaya murid-murid tidak menjadi down dan kecewa. Sekarang kita akan periksa. Mari tolong bacakan 16 ayat 1. Apa sih yang Tuhan tinggalkan sama mereka supaya mereka tidak kecewa? Ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya itu berarti baca aja pasal 15, pasal 14. Betul? Itu semua firman-firman pengajaran-pengajaran Tuhan yang diberikan pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap di atas kamar loteng Yerusalem. Ya, terus? Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, supaya kamu, ya 11 murid minus Yudas, jangan kecewa. Haleluya. Dan kemudian kalau orang sudah kecewa, banyak kecewa ini, kecewa itu, kecewa macam-macam, ya, maka orang itu juga akan menolak aku, Yesus. Jadi satu langkah sebelum menolak adalah kecewa. Ya, satu obat yang Tuhan berikan. Apa itu? Semuanya pengajaran ini ku sudah sampaikan kepada kamu. Bahasa yang gampang ya, seluruh pengajaran ini sudah kusampaikan kepadamu supaya, supaya itu berarti ada tujuannya Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka itu. Walaupun satu tidak diperlukan, tapi nanti sebentar lagi mereka akan memerlukan pengajaran itu untuk menguatkan mereka pada saat mereka dipisah daripada gurunya. Ya, supaya kamu jangan kecewa. Sudah jelas. Bisa tangkap?
Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, pengajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara tidak peduli orang ngomong apa, kiri kanan. Wah, tidak perlu pengajaran, tidak perlu. Jangan hiraukan soal itu. Sebab mereka orang yang buta yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Manfaatnya apa ini pengajaran? Otomatis mereka tidak pernah mengalami itu, tidak pernah terima berkatnya, tidak pernah tujuan apapun yang Tuhan, tidak pernah mereka mengerti, tidak pernah mereka sadar akan semuanya itu. Mereka tolak, dan ketika salib datang, mereka gugur. Tapi murid-murid tidak gugur. Apa sebabnya? Dikuatkan lebih dulu dengan pengajaran. Dan saya berani katakan bahwa dengan pengajaran itu mereka tidak akan gugur, kecuali Yudas. Karena Yudas sudah memang dari sononya, sudah memang dia. Ya. Dari 11 orang tidak ada satu yang jatuh. Yang meninggalkan Yesus karena Yesus disalib. Kecewa saya, mengapa Tuhan Yesus disalib? Kecewa saya, mengapa Yesus tidak mau dijadikan raja? Pada saat itu, ketika dia menyembuhkan banyak orang sakit, pada saat itu mereka mau menjadikan Yesus raja. Dan andai kata Yesus pada waktu itu mau jadi raja, tidak akan ada salib seperti ini. Yesus mesti pilih, salib atau raja. Ya, ini bukan pilkada, bukan ya. Tapi saya mau beritahu, kalau Yesus memilih raja, kita semua binasa. Kita tidak punya juru selamat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi juru selamat kita. Karena setiap manusia sendiri perlu juru selamat. Bagaimana dia bisa menjadi juru selamat saya? Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang penginjil, seorang rasul dan sebagainya. Masing-masing manusia tidak bisa menolong orang lain dalam soal keselamatan. Hanya satu yang bisa. Siapa dia? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali pada waktu Tuhan bukakan. Ya, semuanya ini, semua pengajaran yang aku sampaikan kepada kamu ini, sudah kukatakan kepada kamu supaya, tujuannya ini di sini. Ya, kamu jangan kecewa. Amin. Dan menolak aku. Siapa yang kamu tolak? Yesus. Tapi ada jalannya untuk kita tidak menolak Yesus. Ada jalannya kita tidak akan kecewa dan tidak perlu kecewa. Apa itu? Kita mesti bergantung sepenuh kepada firman pengajaran Tuhan. Begitu orang itu menganggap enteng pengajaran Tuhan, dia tidak punya jaminan untuk dia tidak kecewa. Begitu banyak orang Kristen masuk keluar gereja, masuk dengan kekecewaan, pulang juga dengan kecewa. Mereka adalah semua pangkat-pangkat, tapi semua ada kekecewaan. Itu namanya kita saling membohongi satu dengan yang lain. Kita harus melayani Tuhan dengan hati yang bersih. Amin. Peninggian itu nanti dari Tuhan. Matius pasal 5, 6, 7. Baca di rumah, jangan di sini. Ya. Saudara, Tuhan Yesus tidak terlalu sedih. Ya, pada waktu dia pergi, karena dia tahu murid-muridnya sudah dikuatkan. Dengan apa gerangan Yesus menguatkan? Apakah ada sesuatu hal yang lain yang bisa menguatkan mereka? Kalau ada, pasti Yesus akan pakai itu. Betul? Tapi kenyataannya tidak. Berarti Tuhan Yesus tahu satu-satunya yang bisa menguatkan mereka pada saat Yesus mau tinggalkan mereka, itu adalah firman pengajaran Tuhan. Apa itu firman pengajaran? Segala sesuatu dari Kejadian sampai Wahyu, apa yang saya khotbahkan itu dalam bentuk pengajaran, bukan hanya penginjilan. Penginjilan juga perlu bagi jiwa baru. Ya, satu ayat dikutip, terus khotbah setengah jam selesai. Oke, saya menghormati juga itu. Tetapi saudara, Tuhan pakai saya dalam hal yang lain, pengajaran. Tapi disampaikan dalam bentuk penginjilan. Jadi bukan pengajaran, tulis nomor 1 begini, nomor 2 itu pengajaran kayak guru ya. Tapi saya bukan begitu, tidak 100% seperti guru, tidak 100% seperti penginjil, tetapi mix. Nah, jadi Tuhan itu begitu baik sekali. Amin. Tuhan tidak membuat pesta besar, nanti saya mau tinggalkan kamu, bikin seminar atau mau membuat satu hiburan dan sebagainya. Tidak. Tuhan berikan firman. Kalau Yesus memberikan firman, siapa kita?
Enggak perlu firman, enggak perlu, cukup, satu ayat saja cukup. Saudara, kalau Yesus masih mendasarkan pengajaran, apalagi kita. Betul? Ya, 40 tahun saya berpegang kepada pengajaran. Ya. Saudara, dan saya percaya apa yang saya taburkan tidak sia-sia. Memang pada hari-hari ini masih belum kelihatan, tetapi satu saat akan kelihatan. Yang sudah kelihatan juga mulai kelihatan. Nubuat-nubuat yang 10 tahun yang lalu sekarang mulai terjadi, mulai terungkap. Walaupun tidak semua harus diperiksa dan saya periksa, saya teliti. Yang persis dari Tuhan itu harus kita ambil, ya, jangan kita tolak. Saya menolak, berarti menolak firman Tuhan, firman nubuat. Ya, saudara, Tuhan begitu baik sekali. Yang terakhir, marilah pakailah cara seperti Tuhan Yesus. Ya, kalau dia tidak memakai cara lain kecuali dia kembali kepada pengajaran untuk menguatkan murid-murid. Siapa kita kok kita merasa lebih hebat dari Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus pakai pengajaran, saya tidak usah, cukup dengan begini-begini saja. Tidak, kita tidak lebih dari Yesus. Tapi kalau Kristus ada di dalam kita, maka kita akan bereaksi seperti Kristus bereaksi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan. Memang untuk pergi ke PA, ada beberapa saudara mengatakan, kalau pergi PA itu aduh banyak sekali, bukan banyak sekali tantangan yang membuat sepertinya, aduh tidak usah pergi PA dulu, ini kali bolos absen. Ya. Ada saja halangan ini, halangan itu. Kalau tidak suami istri bertengkar sedikit, cekcok. Terus pergi gereja, keluar dari mobil mukanya masih, begitu masuk, haleluya. Saudara, makanya kenapa kok bisa terjadi seperti begitu? Karena iblis tahu pemahaman Alkitab itu ada kuasa, bisa mengubah saudara. Kalau tidak ada kuasa, iblis bilang biarin aja, mereka kan tidur semua nanti. Gitu. Tetapi saudara begini ya, kita mesti melihat dari setbacknya, kilas baliknya. Kalau sesuatu itu ditakuti oleh iblis, itu kita mesti tahu bahwa itu sudah benar. Kita harus pegang hal itu. Bisa nangkap? Tapi kalau itu tidak ditakuti oleh iblis, kamu mau pergi gereja silakan, ya. Tapi dia bilang jangan satu ini, yaitu bertobat. Jangan bertobat. Pergi gereja boleh, gak bertobat. Tapi dengan syarat tidak boleh bertobat. Kenapa? Dia tidak usah kerja keras. Kalau orang Kristen masing-masing bertobat, wah celaka dia bilang. Kita mesti mengerti bahwa kalau selalu kita dihalangi, kalau mau pergi ke kebaktian, PA terutama, maka saudara harus mengerti bahwa ini yang harus saudara ambil. Siapkan di tengah-tengah kesibukan saudara apapun, siapkan. Ya, sehingga dikatakan semua firman pengajaran yang ku katakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, tidak apa-apa, tetap kuat nanti. Ya, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Saudara takut? Tidak. Karena pengajaran Tuhan sudah memberikan kepada saudara kekuatan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku, dan seterusnya dan seterusnya. Saya akan tutup dengan 3 hal yang perlu atau 2 hal yang perlu diingat. Pertama, ingatlah kebaikan Tuhan masa lalu. Masa saudara yang lalu-lalu tidak pernah ada kebaikan Tuhan? Apakah saudara tidak pernah mengalami kesulitan sehingga kemudian saudara berseru, Tuhan tolong saya dalam kesulitan saya, bisnis saya dan sebagainya. Kemudian Tuhan bukakan pintu yang saudara tidak berpikir, saudara pikir buka pintu yang ini kek atau yang itu kek, tapi bukan yang ini. Padahal Tuhan pakai ini, sebab Tuhan mau memberikan lebih dari lebih dari akal budi kita, akal budi malaikat, akal budi serafim, dan akal budi orang-orang yang sudah masuk di dalam Firdaus. Tuhan akan memberikan lebih dari akal budi kita. Ya, saudara, ini sangat penting sekali. Ingatlah, kalau saudara menjadi lemah, ya,
saudara perlu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau saudara ditolong Tuhan, itu satu kebaikan Tuhan. Dan kalau lain kali saudara kena percobaan lagi, ingat yang lalu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mengapa Anda mau kesal, kecewa? Yang lalu Yesus tidak pernah berubah, sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya, kalau dia mengizinkan kita kena percobaan, itu hanya untuk tujuan Tuhan adalah untuk memperbanyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Memperbanyak buah-buah kebenaran. Setiap kali kita kena percobaan dan kita lulus di situ, ada satu buah yang matang. Entahkah itu buah kesabaran, entahkah itu buah kekuatan, buah apa saja. Siapa di sini yang mau sampai meninggal dunia, ya saya dua buah saja Tuhan. Cukup 2 buah, miskin sekali dia dari buah. Siapa yang mau membawa 2 macam buah saja, angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang mau membawa 100 buah-buah yang baik, angkat tangan. Ya, tidak cukup dimasukkan peti. Tidak pakai peti, langsung naik ke surga. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu berapa jumlah buah saya, tapi satu hal yang saya pegang, saya baru akan dipanggil Tuhan ketika saya sudah menyentuh garis akhir. Sekarang belum Tuhan, saya belum bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, aku sudah sampai di garis akhir. Rasul Paulus sudah, ya, tapi aku belum. Masih ada banyak pekerjaan, dan memang Tuhan berkata, masih ada banyak pekerjaan. Kamu akan bekerja sama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Ya, kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Dan kita tidak usah takut sebab Tuhan selalu menyertai kita. Pada saat saudara ingat kebaikan Tuhan yang lalu itu, yang terakhir itu, saudara akan dikuatkan. Roh saudara itu seperti bangkit. Iya ya, saya ini ditolong Tuhan, luar biasa, percobaan yang begitu besar. Kok sekarang kena percobaan ini saya mau kesal, saya mau kecewa. Gak masuk akal, melampaui segala akal dan pikiran. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara, jadi ini satu trik yang bagus. Ya, supaya iblis tidak mendapat satu lubang untuk dia masuk dan dia menaburkan penyakit kambuhan itu lagi. Itulah penyakit kecewa. Sebetulnya kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh dilepaskan dari roh kecewa itu, sebenarnya sudah lebih banyak buah yang ada pada dia. Ikut Yesus sudah berpuluh-puluh tahun, mestinya sudah lebih banyak buah. Tapi karena roh kekecewaan, roh kekesalan, dan sebagainya, itu yang menghambat. Sehingga buah yang mestinya 1000, ini kali cuma 250 Tuhan. Sayang, 750 yang hilang. Karena kita tidak mau sadar bahwa kita sedang menghadapi garis terakhir. Ya, jadi jangan lupa ingat akan kebaikan. Pada saat saudara ingat kebaikan Tuhan, seperti ada pengharapan lagi. Oh ya, ada harapan buat masa depan saya. Ya, kalau saudara ingat kembali kebaikan Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kasih karunia lebih daripada sebelumnya. Ya. Apa sebabnya? Yang kedua, ingat bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan saudara dan saya. Katakan kiri kanan, Tuhan itu dekat dengan saudara. Tuhan itu dekat dengan saya. Ya, sebab di dalam Allah kita adalah selalu dekat dengan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, tolong bacakan. 13 ayat 5. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Paulus Yeditia ditinggalkan oleh Tuhan, sak sukamu. Tidak pernah itu terjadi. Ya, terus? Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ada 2 perkara. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, ya, ditinggalkan begitu saja. Dan yang kedua, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saatnya aku menyertai engkau, dan aku akan bersama dengan engkau dalam segala hal. Walaupun kita tidak mengucapkan
ayat 13 ayat 5 ini, tapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada. Ya, begitu kita memanggil nama Tuhan, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Saudara, begitu banyak orang-orang besar dalam Alkitab ini, semua menolak kekecewaan. Mereka tidak mau kecewa. Mereka memilih tidak, saya tidak mau memilih untuk kecewa. Sebab kalau saya pilih kecewa, iblis yang untung. Tapi kalau saya memilih Tuhan yang tidak pernah kecewa, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, maka itulah yang Tuhan akan berikan. Iblis akan dikalahkan. Amin. Dan mulai hari ini kita katakan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan terus. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Namanya di atas segala nama. Puji Tuhan. Mari kita bangkit diri sebab kita datang kepada Tuhan. Hari ini lepaskan nanti di dalam doa. Lepaskan segala kekecewaan saudara. Mungkin sudah begitu lama saudara punya kecewa ini, kecewa itu. Ya, periksa. Mungkin pada saat detik ini saudara memeriksa, mungkin saudara berkata, aku tidak punya kekecewaan. Aku tidak punya itu. Jangan cepat-cepat mengatakan demikian. Rendahkan diri saudara dan bertanyalah kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan menunjukkan apa yang ada pada kita dan kita dibersihkan. Sebab kalau kita mau menurut perintah Tuhan, maka akan lebih banyak buah-buah yang saudara akan hasilkan dalam hidup saudara yang akan datang. Amin.